kasus kopi sianida Jessica Myrna diangkat jadi film dokumenter di Netflix. Ngerasa nggak sih, setelah nonton film ini kita jadi nggak yakin 100% kalau Jessica yang ngebunuh Myrna. Padahal, kalau kita flashback ke tahun 2016, di mana tiap hari kita ngikutin beritanya, sidang berkali-kali, lihat gelagat-gelagatnya Jessica, di situ kita yakin-yakin aja kalau fix nih Jessica pelakunya. Berikut kejanggalan dalam kasus kopi sianida dalam film dokumenter Netflix. Yang pertama, Jessica nggak diperbolehkan diwawancarai dari penjara. Di film ini ada scene yang menampilkan Jessica lagi diwawancara di penjara. Jessica menjelaskan awal mula ia sampai ke Indonesia dan hanya ingin bertemu dengan teman-temannya. Dan semua menjadi heboh saat dia dituduh menjadi pembunuh Myrna. Namun, masih beberapa menit, tiba-tiba wawancara di-stop oleh penjaga lapas dengan alasan wawancara sudah terlalu mendalam. Padahal, menurut aku, pembahasannya masih awal banget. Banyak juga netizen yang bertanya-tanya, bahkan sekelas teroris dan gembong narkoba aja bisa diwawancara saat di penjara. Kenapa Jessica tidak bisa ya? Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham angkat bicara. Mereka memang tidak memberikan izin peliputan terhadap narapidana karena tidak terkait program pembinaan. Selain itu, wawancara dilakukan saat pandemi COVID-19, yang mana saat itu memang menerapkan pembatasan peliputan dan kunjungan keluarga terhadap narapidana yang hanya bisa dilakukan secara virtual. Yang kedua, adanya uang tutup mulut. Film ini juga menayangkan wawancara dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Pak Reza ini udah terkenal dan berpengalaman banget di bidangnya ya guys. Ia mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tasnya supaya ia tidak banyak bicara mengenai sejumlah kejanggalan-kejanggalan pada kasus ini. Padahal Pak Reza ini hanyalah orang biasa yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini, dan jumlah uangnya pun sangat besar. Kejanggalan yang ketiga dari kasus kopi sianida ini adalah ada tidaknya sianida dalam tubuh Myrna. Pengacara Jessica Kumala Wongso, Pak Otto Hasibuan, mengatakan bahwa barang bukti cairan lambung Myrna yang telah diperiksa dokter forensik pada 70 menit setelah kematian menyatakan tidak ada kandungan sianida dalam tubuh Myrna. Sedangkan hasil otopsi yang dilakukan setelah 3 hari Myrna meninggal ditemukan ada sianida dengan dosis 0,2 mg pada lambung Myrna. Jadi ini masih misteri ya, kenapa sianida yang tadinya nggak ada menjadi ada? Yang ngerti bisa tolong komen di bawah ya. Ini juga pertanyaan besar untuk Otto Hasibuan saat sedang membela Jessica. Nah, seandainya jika memang benar dosis 0,2 mg itu ada, faktanya dosis sianida yang bisa membunuh seseorang adalah 50-176 mg. Nah, ini yang ditemukan dalam tubuh Myrna sebesar 0,2 mg. Bayangin nih perbandingannya dari 0,2 ke 50, itu kan jauh banget. Dan jumlah ini sangat jauh dari kemungkinan bisa membunuh seseorang. Jadi Pak Otto menarik kesimpulan bahwa kematian Myrna bukan karena sianida, bisa saja karena penyakit lain. Nah, keterangan Pak Otto ini juga didukung oleh seorang ahli patologi forensik RSCM, Pak Jaya Surya Atmaja. Beliau ini mengatakan untuk menentukan penyebab kematian pasti seseorang itu harus diperiksa semua organ vitalnya. Karena organ vital yang rusak sangat berpotensi menyebabkan kematian. Bisa karena otaknya, jantungnya, dan paru-parunya.
Tapi, pada saat kematian Mirna, otopsi ini tidak dilakukan secara menyeluruh. Otopsi yang menyeluruh itu maksudnya dilakukan pembedahan dari kepala, tengkorak, rongga dada, dan rongga perut. Saat itu hanya dilakukan pengambilan sampel dari lambung, empedu, hati, dan urin. Jadi, menurut Pak Jaya ini, kematian Mirna tidak bisa langsung disimpulkan karena sianida. Nah, mengapa otopsi dilakukan hanya dengan pengambilan sampel? Karena awalnya keluarga tidak setuju dilakukan otopsi. Tapi datanglah Pak Krisnamurti membujuk pihak keluarga karena saat itu Pak Krisna ini yakin kematian Mirna tidak wajar. Saat itu posisi Mirna udah dirias dan udah di rumah duka. Pak Krisna ngomong, kalau nggak diotopsi, polisi nggak bisa melakukan penyidikan maupun penyidikan. Dan akhirnya pihak keluarga menyetujui untuk diotopsi, tapi tidak diotopsi menyeluruh. Nah, kembali lagi tentang sianida yang menjadi penyebab kematian Mirna. Ini masih perdebatan ya. Apakah benar ada sianida di tubuh Mirna? Dan apakah benar sianida yang menyebabkan kematian Mirna? Gimana pendapat kamu guys? Oh iya guys, disclaimer ya. Di sini aku cuma memberikan pandangan dari berbagai sudut pandang, bukan membela salah satu pihak. Kejanggalan keempat dari kasus kopi sianida ini adalah ditemukannya sianida di gelas minuman Mirna dalam jumlah yang besar. Ada sianida sebesar 7.400 mg ditemukan dalam gelas minuman Mirna. Menurut Pak Budi Budiawan, seorang ahli kimia toksikologi, ia meragukan data tersebut karena sianida dalam jumlah segitu akan menguap menjadi gas dan akan membuat orang di sekelilingnya pingsan. Apalagi di ruangan tertutup seperti Cafe Olivier. Sedangkan pada saat kejadian, orang-orang di sekitar Mirna tidak merasakan efek apa-apa. Bahkan pegawai restoran yang sempat menghirup bau kopi Mirna dalam jarak yang dekat juga tidak pingsan. Fakta ini didukung oleh Pak Jaya, seorang ahli patologi forensik RSCM yang mengatakan orang-orang di sekeliling Mirna akan pingsan jika dosis sianida yang ada di gelasnya berjumlah sebesar itu. Pak Otto Hasibuan selaku pengacara Jessica juga jadi curiga dengan adanya sianida di gelas tersebut, dan ada kemungkinan sianida tersebut dimasukkan oleh orang lain. Kejanggalan kelima dari kasus kopi sianida adalah motif Jessica membunuh Mirna. Menurut Pak Otto Hasibuan, motif Jessica membunuh Mirna sungguh tidak masuk akal. Masa hanya karena tersinggung karena dinasehati Mirna, seorang Jessica yang baru lulus kuliah dan baru kerja memiliki kemampuan untuk membunuh dengan menggunakan sianida. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan Jessica harus bersalah tanpa melihat fakta yang ada. Kejanggalan keenam dari kasus kopi sianida adalah beredarnya foto wajah Mirna yang berwarna biru dan berwarna merah. Sebelum Pak Jaya, seorang ahli patologi forensik RSCM bersaksi, beredar foto wajah Mirna yang membiru. Pak Jaya mengatakan bahwa orang yang meninggal karena keracunan sianida mukanya akan merah, bukan biru. Pak Jaya ini adalah dokter yang melihat wajah Mirna 2 jam setelah meninggal. Ia melihat bahwa muka Mirna berwarna biru. Namun setelah ia bersaksi, muncullah foto yang sama dengan muka Mirna berwarna merah. Kejanggalan ketujuh kasus kopi sianida. Ada ahli yang memberikan label orang jahat kepada Jessica hanya dengan melihat raut wajah, yang mana ini merupakan teori usang. Sedangkan menurut seorang reporter yang melakukan wawancara eksklusif pada Jessica, ia merasa
Jessica ini adalah sosok seorang yang manja, tidak seperti psikolog yang menggambarkan dia adalah orang yang terstruktur dan yang bisa menyusun rencana dengan sangat rapi. Kejanggalan ke-8 adalah rekaman CCTV polisi keluar masuk kafe dengan membawa barang bukti sudah dihapus permanen. Hal ini dijelaskan dalam diari Jessica. Kira-kira kenapa ya dihapus? Kita sudah tahu sama tahu kan, yang nanganin kasus ini adalah bapak-bapak ini. Jadi gimana pendapat kamu guys? Apakah kamu setuju Jessica adalah pelaku pembunuh Myrna atau tidak? Komen di bawah ya.